Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naila Halkusawab dari kelas PGB 5A dengan NIM 238107004. Nah, di sini mata kuliah saya yaitu pembelajaran IPS, DMI dan ataupun SD dalam dosen pengampu Bapak Dadan Setiawan MPD. Nah, judul media yang saya buat yaitu Papan Keberagaman Sosial dan Budaya. Tema dari materi IPS yang saya pilih yaitu keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, materinya yaitu mengenal berbagai keberagaman budaya yang ada di Indonesia seperti alat musik, rumah adat, tarian daerah, pakaian adat tradisional. Terus materi ini juga ada di kelas 4 SD ataupun MI pada kompetensi dasar mengidentifikasi bentuk-bentuk keragaman sosial dan budaya di lingkungan sekitar dan berbagai daerah di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam budaya Indonesia seperti alat musik, pakaian adat, rumah adat, dan tarian daerah. Nah, terus yang kedua, menumbuhkan sikap bangga terhadap keragaman budaya bangsa. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan mengamati, terus juga bertanya dengan berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Nah, deskripsi medianya, nama media ini yang saya buat yaitu Papan Keberagaman Sosial dan Budaya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yaitu sebagai alat bantu visual untuk mengenalkan ke anak-anak keragaman sosial budaya di berbagai daerah, khususnya di Indonesia, secara interaktif dan menarik. Terus bahan-bahannya di sini ada kertas asturo ataupun karton, terus gambar-gambar tarian daerah, gambar-gambar yang mendukung papan ini, terus klip dan double tip dan lem. Nah, langkah-langkahnya gitu. Langkah-langkah untuk memulai pembelajaran dengan penggunaan media ini yaitu guru itu membuka pembelajaran dengan tanya jawab yang sederhana ataupun ringan tentang budaya daerah asal siswa. Terus nanti guru itu menampilkan papan ini, Papan Keberagaman Sosial dan Budaya di depan umum, dan menjelaskan isinya hanya secara umum. Terus nanti guru itu meminta satu persatu siswa untuk maju ke depan untuk untuk mengambil di sini itu ada nama-nama yang memang nanti terdapat di kartu ini. Misalnya siswa itu salah satu siswa mengambil di sini, yaitu saya mengambil angklung. Nanti angklung itu kan termasuk alat musik. Nah, siswa itu membuka kartu kartu alat musiknya nanti dibuka. Terus sebelum siswa menempelkan, nanti siswa itu harus menjelaskan apa yang dia tahu tentang angklung itu sendiri, yang setahunya siswa gitu, ataupun keunikan dari angklung itu sendiri. Nanti nama angklung ini siswa itu tempelkan di gambar angklung seperti itu. Oke, bisa lanjut ke contoh selanjutnya. Misal saya ngambil lagi yang kedua yaitu kebaya encim. Nah, kebaya encim kan termasuk pakaian adat. Nah, berarti kita buka kartunya, siswa itu buka, yaitu mereka tahu kebaya encim itu di mana. Misal kebaya encim di sini. Nah, sebelum menempelkan mereka tuh menjelaskan kebaya encim itu bisa dari daerah mana ataupun uniknya apa. Di sini gambarnya kan warna-warni, bisa disebutkan seperti itu. Nanti siswa itu tinggal menempelkan saja. Seperti itu. Nah, setelah siswa satu persatu mencoba gitu ya, mencoba menempelkan dengan cara yang unik seperti ini, nanti di situ guru itu membuka diskusi. Jadi tadi itu kita sudah belajar apa, terus ada pertanyaan dari siswanya. Pokoknya ada terjalin diskusi ataupun interaksi antara siswa dan guru. Terus nanti di akhir itu ada guru itu menegaskan kembali bahwa perbedaan budaya itu misalnya adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Nah,
Selanjutnya, landasan teori keberadaan IPS yang mendukung. Jadi menurut saya landasan media ini didukung oleh teori konstruktivisme, khususnya pada pandangan Jeremy Barner. Menurut Barner, siswa itu lebih bermakna melalui pengalaman langsung dan eksplorasi dan menggunakan alat bantu visual seperti ini. Nah, papan ini termasuk pada tahap ikonik, di mana siswa itu memahami konsep melalui gambar. Selain itu, pandangannya juga Jean Piaget. Menurut Piaget itu siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Nah, pada tahap operasional konkret, sehingga mereka itu lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak seperti keragaman sosial budaya melalui benda konkret dan aktivitas secara langsung. Nah, refleksi manfaat media bagi pemahaman siswa itu, media papan ini sangat membantu siswa memahami materi secara visual dan interaktif khususnya. Nah, anak-anak terlihat sangat antusias karena mereka itu tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga terlihat langsung menempelkan, mengamati, menjelaskan apa yang memang dia dapati kartu di sini, terus dan mencocokkan budaya-budayanya yang ada di sini. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya mengingat nama-nama budaya saja, tetapi juga siswa memahami maknanya dan belajar menghargai keberagaman bangsa Indonesia. Yang tadinya tidak tahu, yang tadinya hanya tahu keberagaman yang ada di budaya yang ada di daerahnya sendiri, siswa jadi paham budaya-budaya yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya cukup sekian. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.